Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang aplikasi pinjam duit. Ya, buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di aplikasi pinjam duit, yang mungkin masih penasaran ya tentang resikonya seperti apa. Oke, di sini saya akan jelaskan karena di sini saya mempunyai aplikasi pinjam duit yang belum lunas atau belum dibayar sama sekali sampai sekarang ini nggak dibayar. Oke, seperti apa resikonya misalkan teman-teman telat bayar? Karena banyak teman-teman juga yang bertanya, Bang, resiko gagal bayar di pinjam duit seperti apa? Apakah ada DC? Apakah sebar data? Ini informasi ini sesuai pengalaman teman-teman ya. Jadi sesuai pengalaman pribadi dan juga sesuai pengalaman dari teman-teman subscriber juga yang sering sharing sama saya. Jadi di video ini saya akan berbagi khusus buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi pinjam duit. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi ya berbagi informasi seputar pinjol. Oke, misalkan teman-teman ada aplikasi yang lain nanti, Bang, tolong dibikinin video atau berbagi informasi lagi tentang aplikasi yang lain, silahkan kalian komen. Oke, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi pinjam duit. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi pinjam duit ini aplikasi pinjaman online yang sudah legal. Jadi bukan ilegal, tapi legal teman-teman. Oke, sudah jelas ya. Nah, di sini total 228 hari. Jadi 228 hari itu tidak dibayar. Ya, total denda itu 1.475.000. Tapi ini sudah stop, cuman 1.475.000. Ya, ini bunganya, tapi ini sudah nggak tambah lagi, nggak nambah teman-teman. Oke, harus dibayar 5 juta sekian-sekian. Kita coba cek. Oke, sabar dulu ya. Pokoknya teman-teman sabar. Yang penting di sini agak detail lah ya. Nah, di sini teman-teman 5.096.000. Ya, untuk cicilan yang pertama itu 3.700 sekian-sekian. Denda keterlambatan 1.475.000. Jadi denda ini keseluruhan sudah ya, keseluruhan pinjaman lah ya. Seperti kayak cicilan yang kedua sudah telat itu kumpulnya di bagian atas. Jadi terkumpul 1.475.000. Ya, ini sudah nggak bertambah. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, Bang, untuk bunganya sejak berapa hari berhenti? Jadi stopnya kalau teman-teman punya hutang itu 3 bulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan baru stop. Kalau 4 bulan nggak sampai. Pokoknya minimal 3 bulan baru stop untuk bunganya. Masalah besar kecilnya tergantung berapa besar pinjaman teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Oke, cicilan yang kedua ini 372.000 sekian-sekian. Sudah telat. Cicilan yang ketiga 372.000 sekian-sekian. Yang keempat 600 sekian-sekian lah ya. Nih, jadi telat semua, total keseluruhan 5.096.000. Oke, buat teman-teman yang penasaran, Bang, resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit, apakah data kita disebar misalkan telat bayar? Jawabannya enggak. Ya, jadi jawabannya enggak bakalan disebar data teman-teman. Ya, banyak teman-teman yang bertanya, Bang, data kita disebar enggak kalau kita telat bayar di pinjam duit? Jawabannya enggak bakalan. Cuman kalau kalian telat bayar, sudah pasti kalian diteror. Ya, terornya seperti kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar. Kan seperti itu DC kalau nagih. WA, email, data Anda di sini lengkap. Kalau masih belum bayar hari ini atau 1 jam ke depan, data Anda lengkap di sini. Ya, saya konfirmasi ke kontak-kontak Anda yang ada di HP. Nah, seperti itu. Itu sebuah gertakan atau cara-cara penagihan dari pihak aplikasi tersebut. Misalkan kalian telat bayar. Jadi nggak ada yang namanya sebar data, cuman teror. Makanya buat teman-teman yang telat bayar di pinjol, misalkan kalian telat bayar, kalian harus benar-benar kuat mental karena kalian akan di WA, diteror dengan cara-cara sebar data, datanya mau disalahgunakan atau ke aplikasi lain, bahasa-bahasa kotor. Nah itu, makanya teman-teman harus kuat mental, itu dari saya. Mental kalian harus benar-benar kuat karena kalian akan di WA terus seperti itu sampai kira-kira 1 bulan atau bahkan sampai 2 bulan, kurang lebih seperti itu.
Jadi setiap teman-teman yang gagal bayar itu beda-beda. Ada yang 1 bulan baru stop, nggak ada teror lagi. Ada yang cuma 2 minggu stop, nggak ada teror lagi seterusnya. Ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan. Itu hanya teror, teman-teman nggak usah takut ya. Resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit ya resikonya di teror. Meskipun bukan di aplikasi pinjam duit, kalau teman-teman telat bayar sudah pasti diteror. Kebanyakan teman-teman yang telat bayar itu dapat WA, dapat email teror yang kayak gitu. Data Anda lengkap di sini, kalau masih belum bayar hari ini atau 1 jam ke depan data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Wah, ya sudah, nggak bisa makan kalau teman-teman nggak kuat mental. Tapi kalau teman-teman sering nonton video saya, kalian pasti kuat mental kalian. Karena apa? Karena saya sering ngerjain DC-DC yang WA seperti itu. Yang sering ngerjain itu saya kerjain. Saya marah-marahin. Kenapa? Karena saya tahu DC itu neror, nakut-nakuti gitu loh. Karena saya nggak pernah takut, nggak pernah panik. Akhirnya saya kerjain. Kalau nggak percaya teman-teman, cek video-video saya. DC pinjam duit saya teleponin. Ya, cek video saya kalau nggak percaya teman-teman. Oke? Jadi intinya sebar data nggak ada. Apakah menghubungi di luar Kondar? Sebenarnya teman-teman gini loh teman-teman. Kalau teman-teman telat bayar, itu ada potensi sebar data, itu ada potensi. Tapi tidak disebar ke seluruh kontak, ke sosial media enggak. Ya cuman ya 2 orang atau 3 orang. Itu pun kalau ada. Menghubungi di luar Kondar, iya ada potensi. Cuman nggak banyak, mungkin 2 orang atau 3 orang. Jadi potensinya ada. Tapi teman-teman telat bayar itu tidak wajib data kalian disebar gitu loh. Seperti itu ya. Jadi ada potensi aja. Kalaupun ada ya mungkin 2 orang atau 3 orang. Itu ya batas wajar sih. Itu resiko gagal bayar teman-teman. Nah kemudian untuk DC. Banyak teman-teman yang bertanya, Bang, untuk DC pinjam duit apakah ada? Nggak ada. Kalau teman-teman dapat informasi dari yang lain itu nggak jelas, itu nakut-nakuti kalian juga. Sesama gagal bayar kayak gitu biasanya ada. Ya saya didatangi kayak gini kemarin. Nah kayak gitu itu bohong, nakut-nakuti. Jadi teman-teman jangan terpengaruh oleh informasi-informasi yang nggak jelas seperti itu. Karena subscriber saya itu banyak daerah Jawa Barat, daerah Jabodetabek itu banyak yang gagal bayar aman. Sebenarnya kalau di Cipinjol itu yang paling rawan daerah Jabodetabek yang paling rawan. Tapi subscriber saya itu banyak daerah situ tapi aman-aman saja gitu loh. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang telat bayar, yang nggak mampu bayar, kalian nggak usah panik, nggak usah takut, resikonya ya diteror. Makanya kalian harus benar-benar kuat mental. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, kemudian kalian komen ya. Jangan lupa aplikasi apa yang nanti saya akan update lagi ya tentang gagal bayar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.